Sahabat mulia, alhamdulillah kita kembali lagi dalam Mutiara Iman. Dan tema pagi ini adalah jebakan soal kesibukan. Tadi di opening kita sudah menjelaskan tentang bagaimana manusia-manusia terutama modern yang terjebak dalam kesibukan. Seolah-olah aktivitas itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Padahal aktivitas dan efektivitas kehidupan belum tentu kemudian sejalan. Maka Allah Subhanahu wa taala seringkali kemudian menampar kita dengan banyak sekali ujian-ujian untuk mengembalikan kita kepada jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia, aktivitas yang kita lakukan di 24 jam kita ini, di daily kita, di seharian kita, kalau kemudian dia tidak berujung kepada semakin takwa kita di ujung hari, semakin kemudian mendapatkan pahala dan kemanfaatan di ujung hari, maka seharian ini aktivitas itu tidak ada nilainya. Nah, itulah yang kemudian dalam agama disebut efektivitas. Kalau 24 jam ini bisa dikonversi menjadi pahala, menjadi kebaikan, menjadi amal soleh, itulah sebenarnya hidup yang efektif. Jadi seringkali aktivitas dunia itu mengajak kita untuk melupakan urusan-urusan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin di Qur'anul Karim bahwa siapapun yang bertakwa, Allah menjamin rizkinya. Wa ma yatakillahu yaj'alahu mahraja. Jadi Allah menjamin rizki. Siapapun orang yang bertakwa, Allah jamin rizkinya. Dan kalau Allah sudah menjamin rizki, maka mestinya tidak ada ketakutan dalam diri kita sedikit pun urusan-urusan dunia. Coba kita pikirkan, ya, mari kita pikirkan analogi berikut ini. Coba kita lihat burung. Burung itu nggak pernah sekolah tinggi-tinggi kayak kita. Yang burung tahu adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Allah perintahkan pagi berangkat, pulang petang, dan dia mampu kemudian menghidupi anak-anaknya di sarang, dan Allah sebar dan sediakan rezeki yang cukup bagi burung dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Syaratnya adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh, mengingat Allah dalam setiap kesempatan, mencontoh syariat Rasulullah Muhammad SAW, dan itu menyebabkan hidup ini penuh dengan efektivitas. Hidup ini penuh dengan strategi untuk mendapatkan amal soleh. Sebab apa? Seberapa besar pun usaha kita, effort yang kita lakukan, kalau Allah belum mengizinkan tentu belum bisa menjadi sesuatu dikonversi menjadi manfaat yang berupa finansial. Dan seringkali orang lupa, mereka merasa bahwa seluruh manfaat yang diperoleh dalam hidup ini adalah aspek finansial, terutama materi, terutama uang. Mereka lupa kesehatan yang Allah berikan kepada dia. Mereka lupa nama baik yang Allah jaga dari fitnah. Allah lindungi aibnya dia, itu rezeki yang luar biasa. Mereka lupa punya suami yang soleh, istri yang solehah. Anak-anak yang qurrata a'yun, senang dipandang mata. Mereka lupa punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. 20 tahun, 25 tahun gak pernah ribut-ribut. Semuanya tenang dalam kehidupan ini. Mereka lupa kalau mereka punya rumah kecil namun semuanya baiti jannati. Begitu penghuninya masuk di dalamnya tenang, semua stabil kehidupan ini. Itu adalah rezeki yang kalau dikonversi dengan materi tentu tidak bisa dibeli. Bahkan mereka lupa kesehatan yang Allah hadirkan kepada mereka agar mereka bisa sibuk adalah sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada jabatan atau harta. Coba kita pilihlah, kita dikasih uang 2 karung lah, tetapi kita disuruh cuci darah tiap seminggu sekali dengan uang 2 karung itu. Tentu kita nggak mau, lebih enak nggak punya uang tapi sehat daripada punya uang berkarung-karung tapi sakit setiap hari. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat manusia dengan akal dan iman adalah untuk bisa
mengelola kehidupan ini, menjadikan setiap hari kehidupan manusia penuh dengan efektivitas. Yang aktivitas yang kita lakukan juga kemudian menjadi hal yang penuh dengan keberkahan. Sahabat terbaik, sahabat mulia, rahimakumullah, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV Ambon, tentu bahasan kita soal kesibukan adalah kesibukan yang bernilai positif. Karena seringkali juga hari ini kesibukan manusia hampir sulit membedakan mana yang bernilai ibadah, mana yang bernilai tidak. Karena percampuran niat yang terjadi dalam kesibukan-kesibukan itu, sungguh ujung-ujungnya bisa jadi akan merugikan manusia itu sendiri. Karena itu nanti di bagian ketiga kita akan bahas apa saja kemudian kesibukan-kesibukan yang bisa dikonversi sebagai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari segi efektivitas bisa menjadi hal yang baik, tetapi juga dalam aspek niat pada Allah Subhanahu wa taala juga diterima sebagai ibadah-ibadah yang luar biasa. Kita akan kembali sesudah yang satu ini, jangan kemana-mana.